hargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan, karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut. Sehubungan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang wilayahnya tersebar dan berbatasan langsung dengan lautan, pemerintah terus berupaya mengembangkan pembangunan tol di atas laut. Pembangunan jalan tol atas laut ini tidak hanya diharapkan mampu mempermudah jalur transportasi antar pulau, tetapi juga membantu meningkatkan integritas ekonomi dan mengurangi kemacetan di sektor lalu lintas darat. Menariknya, tol atas laut milik Indonesia termasuk sebagai salah satu yang terpanjang di dunia loh. Lantas di mana tol atas laut tersebut? Tol Bali Mandara. Mengutip informasi dari Instagram Kementerian PUPR, tol atas laut tersebut ada di Bali. Jalan tol Bali Mandara merupakan tol atas laut pertama di Indonesia dan salah satu jalan tol atas air terpanjang di dunia. Jalan ini memiliki panjang 12,7 km dan telah beroperasi sejak tahun 2013. Hampir 100% strukturnya merupakan jalan layang yang membentang di atas laut. Tol Bali Mandara telah menghubungkan 3 wilayah, yaitu kawasan Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jalan tol ini tidak hanya bisa dilalui mobil atau kendaraan roda 4, tetapi juga sepeda motor. Jalan tol ini memiliki pemandangan laut yang cukup indah, didesain dengan menjaga estetika, keindahan arsitekturnya, dan ornamen budaya khas Bali. Tol Semarang Demak. Satu lagi proyek tol laut yang tengah digenjot pemerintah adalah Tol Semarang Demak. Secara keseluruhan tol ini memiliki panjang 26,7 km. Namun dalam pembangunannya dibagi menjadi 2 seksi, yaitu seksi 1 Semarang Sayung sepanjang 10,69 km dan seksi 2 Sayung Demak sepanjang 16,31 km. Jalan tol seksi 2 telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi pada bulan Februari 2023 lalu. Sementara seksi 1 hingga kini pengerjaannya masih terus dilanjutkan. Tol Semarang Demak memiliki keunikan yang tak dimiliki jalan tol lain. Keunikan itu terletak pada struktur dasar konstruksi jalan tol yang menggunakan bambu. Konstruksi matras bambu dilakukan karena konstruksi tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol ini akan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi very soft soil. Selain ada di atas laut, tol Semarang Demak ini juga dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan juga rumah pompa. Jalan tol ini sekaligus digadang sebagai tanggul laut raksasa atau giant seawall seperti di Amsterdam. Dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi tanggul laut ini, diharapkan permasalahan banjirop di Semarang Timur yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan dapat teratasi. Indonesia, we are on the right track sekarang. Kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Amerika sendiri pun untuk dia meningkatkan EV-nya 11 kali sampai tahun 2030, tanpa Indonesia tidak akan mungkin terjadi. Dan ini saya sampaikan juga pada teman-teman saya di Amerika. Saya katakan impossible. Kalian bisa meningkatkan 11 kali dari apa yang ada sekarang tanpa Indonesia. Karena Indonesia
kontrol mungkin lebih dari 70 atau dekat 70% daripada nikel ore dunia. Babak baru industri kendaraan listrik atau EV Indonesia telah dimulai. Gebrakan yang mengguncang dunia itu adalah pabrik sel baterai EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pabrik canggih tersebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas pabrik sel baterai terintegrasi pertama di Indonesia yang dikelola PT Hyundai LG Indonesia atau HLI Green Power tersebut bisa membuat Indonesia semakin kompetitif di pasar global terkhusus ASEAN. Berdiri di atas lahan seluas 319.000 meter persegi, pabrik ini mampu memproduksi hingga 50.000 battery system assemblies atau BSA untuk BEV setiap tahunnya dan mengemisi 160.000 ton karbon serta mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 45 juta liter ton per tahun. Dengan kapasitas produksi mencapai 10 gigawatt hour per tahun dan investasi sebesar 13,5 triliun rupiah, pabrik ini menjadi bukti nyata keseriusan Hyundai dalam mendukung pembangunan industri EV di Indonesia. Fasilitas ini sekaligus akan meningkatkan kapasitas produksi EV menjadi 70.000 unit pada tahun ini dengan total kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia dapat memenangkan persaingan global dalam industri kendaraan listrik karena memiliki berbagai sumber daya penting untuk mendukung industri tersebut. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki tambang nikel, bauksit dan tembaga, serta fasilitas smelter yang diperlukan untuk produksi katoda, prekursor, dan baterai kendaraan listrik. Indonesia juga sudah memutuskan untuk tidak mengekspor mineral dalam bentuk mentah, sehingga setelah ini diyakini tidak akan ada lagi yang bisa menghadang langkah kemajuan Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, maka Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik. Hyundai Motor Group menjadi brand pertama di industri otomotif Indonesia yang memberikan investasi substansial mulai dari mengolah bahan baku, memproduksi sel baterai dan battery pack, memproduksi EV, dan mengembangkan jaringan stasiun pengisian daya nasional yang 100% dibuat di Indonesia. Kehadiran pabrik raksasa itu tidak hanya akan meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Keyakinan ini ditengarai dari permintaan global atas kendaraan listrik yang tumbuh pesat. International Energy Agency atau IEA memprediksi penggunaan kendaraan listrik secara global hingga akhir tahun 2024 mencapai 17 juta kendaraan dengan peningkatan penjualan 25% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat antusias menyambut diresmikannya pabrik ekosistem baterai lithium dan kendaraan listrik tersebut. Tidak hanya tentang pasar, Indonesia memiliki kartu truf yang tidak dimiliki oleh pemain EV lainnya, yaitu cadangan nikel yang melimpah. Komponen baterai penting ini menempatkan Indonesia di posisi puncak rantai pasokan EV global. Dengan perkiraan 25% dari cadangan nikel dunia, negara ini berada di ambang menjadi kekuatan baterai. Selain Hyundai, Indonesia juga telah berhasil menarik investasi dari perusahaan seperti LG dan CATL. Integrasi vertikal ini, dari pertambangan hingga produksi baterai hingga kendaraan akhir, menciptakan gambaran ekosistem EV yang penuh dengan peluang. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia ini, negara barat seperti halnya Amerika Serikat tidak mungkin bisa mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle tanpa keterlibatan Indonesia. Bahkan, teknologi fasilitas pengolahan atau smelter berbasis HPAL milik Amerika Serikat disebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan China atau negara Asia lainnya. Untuk itulah langkah menghentikan ekspor mineral mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan industri EV, merupakan langkah yang sangat tepat. Seperti halnya China, industri mobil listrik Indonesia telah meresahkan negara-negara barat. Hal ini terbukti dari jegalan demi jegalan yang dilakukan Amerika Serikat hingga Uni Eropa terhadap Indonesia. Mulai dari digugat ke WTO hingga diterbitkannya kebijakan Inflation Reduction Act Amerika Serikat yang dianggap menjegal produk hilir mineral dari Indonesia lantaran belum memiliki Free Trade Agreement.